Halo semua, balik lagi dengan Mr. Cliff. Kali ini kita akan balik ke segmen rekomendasi mingguan atau weekly recommendation yang karena belum ada film yang boleh kita review, kan minggu kemarin itu suruh review jadi sih, minggu ini belum ada. Kali ini kita balik dulu dengan segmen rekomendasi mingguan. Film kali ini yang kita bawa adalah sebuah film yang bergenre romance. Kita pikir kali ini kita harus ubah ke genre romance karena sudah dengan genre-genre yang berat. Kali ini kita balik ke genre romance. Terus film ini nih terasa film yang sudah cukup banyak dibicarakan di luar sana. Kita sih tahu apakah di kota Ambon terkhususnya sebanyak yang pernah nonton ataupun bahas kasing. Kita sih tahu kalau kita ingin mempersembahkan film ini. Film ini berjudul Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Film ini adalah film yang penuh dengan kejutan. Walaupun genre utamanya tuh romance, tapi kita yakin teman-teman akan kaget dengan kenyataan di balik film ini. Untuk itu, mari kita membahas. Oke? Film ini rilis pada tahun 2004 dan disutradarai oleh Michel Gondry. Michel Gondry ini dia punya satu film yang kita rasa pernah terkenal. Film ini rilis pada tahun 2011 dan film ini bergenre action, komedi, berjudul The Green Hornet. Teman-teman pasti tahu karena pemeran utamanya juga cukup terkenal dan kita rasa coba nonton sih. Siapa tahu dong pengen nonton The Green Hornet juga. Oke, sekarang kita lanjut ke Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Film ini diproduseri oleh dua orang, yaitu Steve Golin dan juga Anthony Brackman. Ditulis oleh Charlie Kaufman, dan sekarang kita masuk ke cast. Di sini castnya lumayan mewah, diterasa teman-teman akan kaget dengan castnya. Yang pertama ada Jim Carrey. Siapa sih kenal Jim Carrey? Jim Carrey terkenal dengan banyak film, termasuk Ace Ventura dan juga The Mask. Di sini dia berperan sebagai Joel Barris. Kemudian ada Kate Winslet. Siapa sih tahu Kate Winslet? Ya, dia berperan sebagai Rose di film Titanic. Di sini dia berperan sebagai Clementine Krasinski. Kemudian ada Kirsten Dunst yang berperan sebagai Mary Jane dalam film Spider-Man. Di sini dia berperan sebagai Mary Faithfull. Kemudian Mark Ruffalo, ya sama tahu Mark Ruffalo Hulk. Dia berperan sebagai Stan. Ada Elijah Wood, dia terkenal lewat dia berperan sebagai Mr. Frodo dalam film Lord of the Rings. Di sini dia berperan sebagai Patrick Wirtz. Terakhir ada Tom Wilkinson yang berperan sebagai Dr. Howard Mierzwa. Sorry kalau salah pronounce. Itu sudah case, sudah produser, sudah sutradara, sudah tahun rilis. Sekarang kita masuk ke sinopsis. Film ini adalah film yang bercerita tentang seorang pria pemalu yang dia baik dan tidak sombong. Pokoknya dia malu hati. Dia paling gampang malu hati dan juga orangnya gampang gugup. Namanya tuh Joel Barris yang tadi diperankan oleh Jim Carrey. Di suatu pagi dia bangun, dia kayak mau pergi kerja. Lalu dia mau pergi ke satu kota yang bernama Montauk. Tiba-tiba saya dia pengen pergi Montauk. Setelah dia sampai di sana, dia pergi di pantainya. Di pantai dia ketemu dengan seorang wanita yang terasa entah lalu nampak waktu Dondo pertama bertemu. Lalu Dondo pertemuan selanjutnya di sebuah kedai makanan, seterusnya hingga akhirnya Dondo ketemu balik dalam kereta waktu Dondo perjalanan balik dari Montauk menuju ke Rockville Center. Dan ternyata waktu Dondo ketemu di situ sang wanita yang approach duluan. Kayak dia kelihatan gelisah, dia ingin cari kenal. Tapi kayak kita bilang tadi, Joel Barris nih dia sangat pemalu. Di situ akhirnya berdua berkenalan. Ternyata wanita itu tuh bernama Clementine Krasinski. Dinamakan sih Clementine. Kemudian Dondo pun berbincang. Ternyata ada kebetulan yang tak terduga. Dondo ini ternyata kayak tiba-tiba pagi itu tuh Dondo pengen pergi Montauk. Dan ternyata Dondo juga berasal dari Rockville Center. Dan Dondo bahkan yang tahu. Kemudian Dondo ini sudah mulai hampir tertarik. Meskipun Dondo punya kepribadian berbeda. Karena kayak kita bilang, Joel tuh kan pemalu. Tukang malu-malu hati. Tapi Clementine ini kebalikannya. Dia tuh punya jiwa yang penuh dengan kebebasan. Atau biasanya dia bilang impulsif. Dan akhirnya karena berbincang cukup lama dan panjang, kayak ada rasa yang timbul dari Dondo hati. Tapi ada yang janggal. Dondo ini kayak pernah kenal lama. Cuman saya tahu di mana. Dondo kenal di mana. Dan ya, sampai situ saja. Terasa sinopsisnya. Saya mau berlebihan. Nanti akan terlalu banyak spoiler. Film ini nih akan lebih seru kalau dong gali sendiri. Teman-teman ikuti sendiri, nonton sendiri. Teman-teman menikmati sendiri setiap alur ceritanya. Dan beta sih mau terlalu membongkar dia pun plot kebanyakan. Karena di film ini nih begitu banyak plot hole yang harus penonton isi sendiri. Isinya bagaimana? Ya ikuti akan alur perlahan. Oke, cukup sekarang ketemu ke bagian yang penting. Yaitu kenapa sampai harus nonton film ini. Yang pertama, hal menarik yang kita temukan yang pertama dari film ini. Film ini, dia bawa dua protagonis yang cukup aneh, yang mencerminkan hubungan pasangan di dunia nyata.
ini film ini bawakan. Di film ini katong bisa lihat bagaimana kisah cinta tuh sing cuman soal romantik ataupun princess fairy tale yang isinya tuh bahagia, happily ever after. Film ini nih akan puisi tuh benar-benar menampar katong dengan kenyataan bahwa dalam hubungan tuh pasti ada gelombang pasang dan juga gelombang surut. Dan katong harus siap untuk menghadapi hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, film ini mau kasih tunjuk kalau yang namanya cinta itu bukan soal menerima keindahan yang pasangan punya saja. Jadi bukan soal manis-manis di awal, bukan soal kejutan ulang tahun, bukan soal hidup bahagia selamanya, bukan. Tapi soal bagaimana kekurangan bukan sebuah halangan untuk mewujudkan hubungan yang sejati. Nah, film ini mampu menekankan hal itu. Kemudian, yang ketiga, film ini mampu menunjukkan bahwa dalam hubungan tuh akan selalu ada banyak perbedaan, sehingga pernah ada pasangan yang punya sama kemiripan. Jadi, sing selamanya katong pasangan tuh 100% sama. 100% sama pendapat, 100% sama kesukaan, 100% sama hobi. Sing pasti dalam hubungan tuh ada kelebihan kekurangan. Kayak dua. Kayak misalnya Clementine yang impulsif, yang suka bertindak sesuai dia punya kesukaan hati, sesuai dia punya suasana hati dengan tiba-tiba. Dan juga ada Joel yang sing banyak bicara, sing banyak berbagi, suka simpang. Pasti ada begitu. Pasti ada kelebihan maupun kekurangan. Cuman dalam film ini nih, akan mau kasih tunjuk kalau semua hal itu tuh nyata. Dan benar-benar nyata tuh, yang cuma di film ini. Lalu kemudian, ada satu hal yang film ini mau tekankan bahwa yang namanya garis tangan, jodoh, ataupun cinta tuh, sudah jalannya masing-masing. Bahkan di saat katong berusaha untuk melepaskan, atau berusaha untuk melupakan, atau berusaha untuk menghapus, atau apapun itu, saya akan bisa kalau sudah di jalannya begitu. Film itu tuh akan bukan juga kalau hati su memilih, akal sehat tuh pasti akan kalah. Dalam film ini, kita tidak tahu apakah kebenarannya seperti itu, tapi yang pastinya ada yang seperti itu. Oke? Lanjut. Yang kita rasa paling filosofis dari film ini dan paling menarik dari film ini yang terakhir. Ada satu quotes yang diambil dari film ini, dan quote ini akan nyambung dengan judul film dari film ini, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jadi judulnya tuh filosofis. Itu yang beta apa? Maksudnya ini yang dari beta, bukan berarti yang beta bilang betul. Jadi quote-nya tuh gini, how happy is the blameless vestal lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of the spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. Artinya apa? Betul sing sama bisa mengerti. Artinya adalah betapa bahagianya nasib perawan suci yang tak bercelah, melupakan dunia, dilupakan oleh dunia. Sinar matahari abadi dari pikiran yang murni. Setiap doa dikabulkan dan setiap keinginan dilepaskan. Oke, sekarang pertanyaannya, quotes ini dari mana? Jadi quotes ini originalnya bukan dari film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Quotes ini originalnya berasal dari puisi karya Alexander Pope yang berjudul Eloisa to Abelard. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin quotes ini menarik? Jadi yang bikin quotes ini menarik itu adalah, quotes ini adalah esensi dari film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kalau dong dalami. Jadi kalau mau kita sambungkan, puisinya kan bicara soal bagaimana orang beranggapan bahwa dilupakan dan melupakan sesuatu itu harus bisa dan pasti bahagia. Tapi ada yang namanya Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Apa tuh Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Yang kita tangkap adalah walaupun katong berusaha untuk melupakan dan dilupakan, Eternal Sunshine of the Spotless Mind itu ada. Eternal Sunshine yang artinya kenangan yang abadi, terus kenangan abadi dari bagian memori yang tak ternodai dari Spotless Mind. Jadi Eternal Sunshine of the Spotless Mind itu bikin katong tahu bahwa bahkan di saat katong mencoba untuk melupakan ataupun dilupakan, selalu ada kenangan yang abadi dalam memori yang sing ada nodanya. Itu yang kita tangkap. Bukan berarti itu valid, oke? Okay? Sing selamanya yang kita tafsirkan ini benar. Itu saja yang kita tahu. Karena itu cuma penonton yang suka nonton film. Yang terakhir yang itu mau bilang, teman-teman dong harus nonton. Harus nonton. Karena begini, sutradara itu hanya bikin film. Memang ada pesan tersiratnya, ada. Tapi penonton tuh punya kebebasan untuk berkomentar dan bahkan menafsir arti dari film ini itu apa, arti dari esensi film ini itu apa. Dan dong harus bisa untuk menafsir dengan lumpuh hati. Itu yang kita tangkap. Oke? Makanya coba nonton, ikuti akan cerita, siapa tahu dong punya pemikiran sendiri. Ya, dong bisa tafsir sendiri, gitu sih. Mungkin itu saya dari beta. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Cium.